Falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau manusia, kaum, satu negeri, satu bangsa ini disebutkan dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, artinya banyak. Sebagian itu menafsirkan ini satu negeri. Kalau satu negeri itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan kepada mereka, apakah Allah itu langsung memberikan dengan musibah? Belum tentu. Kadang dikasih musibah, kadang dikasih ujian, kadang dikasih berbagai macam hukuman. Tapi terkadang ada satu hukuman yang kita kadang-kadang tidak merasa. Apa itu? Allah menyampaikan, kalau kami dapati satu negeri, satu bangsa sudah melupakan terhadap peringatan yang kami berikan, maka kemudian Allah menyampaikan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka yang sebelumnya tidak mereka jumpai. Tuh lihat. Jadi kalau Allah itu mendapati satu kaum, satu masyarakat, dia sudah lupa terhadap peringatan yang Allah berikan kepada mereka, Allah tidak langsung mengirimkan gempa, Allah tidak langsung mengirimkan longsor, enggak. Kadang-kadang Allah mengirimkan itu sebagai peringatan. Tapi terkadang Allah tidak melakukan itu. Allah lalu lakukan sebagaimana yang Allah terangkan sendiri pada ayat ini. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka. Yang asalnya nggak dapat rezeki, nggak dapat ini dapat. Yang asalnya sedikit jadinya banyak. Allah yang bukakan. Tapi Allah membukakan itu, kenikmatan finansial itu bukan karena Allah ridho, tapi karena Allah itu membenci mereka karena mereka sudah melupakan Allah. Maka Allah bukakan tambah kenikmatan finansial kepada mereka. Kenapa? Supaya mereka tenggelam. Hatta idza farihu bima utu. Mereka tenggelam dengan semua kenikmatan finansial itu. Mereka senang-senang dan mereka merasa tidak melakukan apa-apa ketika bertambahnya finansial yang mereka jumpai. Barulah kemudian Allah menyampaikan fa'akhadnahum baghtatan fa'idahum mublisun. Barulah kemudian dicabut nyawa mereka secara mendadak dan tibalah mereka itu terhenyak kembali kepada Allah. Coba siapa yang tidak ngeri? Ini ayat bisa bicara ke siapapun. Ustadz, guru, karyawan, masyarakat, satu bangsa. Ini terkena kepada siapapun. Inilah ayat yang kemudian menjadi jawaban anak dari kecil. Dulu waktu saya kecil tuh saya mikir gini, kenapa ya ada orang yang datang ke tukang dukun, pulang dari dukun kemudian malah dagangannya laku. Padahal dia baru datang ke tempat pesugihan, baru datang dari dukun. Tapi ada orang yang kadang-kadang tidak mau datang ke dukun, tidak mau datang ke pesugihan, ketika merintis bisnis itu ujiannya banyak, betul. Ternyata orang yang datang ke pesugihan, ketika dijadikan oleh Allah kaya, itu bukan karena Allah itu ridho sama orang yang datang ke pesugihan. Tapi karena ayat ini, orang ini sudah lupa. Justru disuruh sabar, malah dia datang ke tempat kesyirikan. Allah bukakan, yang asalnya dia sepi, dagangannya menjadi rame. Ya. Ayat ini kemudian menjawab pertanyaan saya, kenapa ya kadang-kadang ada karyawan yang culah, cari muka, sukanya kemudian melakukan berbagai macam hal yang jahat, tapi justru karirnya naik. Tapi kemudian ada karyawan yang jujur, baik, teliti, tapi justru malah karirnya nggak naik-naik. Bukan karena Allah itu sayang sama yang pertama, bukan. Tapi justru karena ini. Kenapa ya ada yang kita jumpai kadang-kadang nggak pernah ngaji, sukanya mengolok-ngolok, minumnya khamr, sukanya zina, bokeng perempuan sana sini. Tapi kemudian uang yang dia dapatkan setiap akhir tahun itu, setiap akhir bulan itu, berlimpah-limpah berpuluh-puluh juta, tidak selesai-selesai. Sekali bokeng perempuan tidak habis-habis gitu. Tapi nggak berhenti-berhenti. Itu ayat ini. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya renungan bagi kita kalau kita mencintai negeri ini itu apakah kita telah menjadi anggota masyarakat bangsa ini dan keluarga dari masyarakat ini dan bangsa ini? Apakah kemudian aktivitas yang kita lakukan bersama dengan keluarga kita, apakah menuju kepada kecintaan Allah ataukah justru kita terjerembab dan terjerumus kepada kerusakan dan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah? Kemaksiatan itu tidak hanya kembali kepada pelakunya, tidak hanya mendatangkan keburukan kepada orang yang mengerjakan, tetapi kemaksiatan itu mempengaruhi kondisi alam di sekitar. Loh, sampai Hajar Aswad itu bisa menjadi hitam, sampai tingginya kita itu bisa menjadi rendah gara-gara kemaksiatan yang dikerjakan.